Kajian kali ini membahas tentang aurat. Aurat dalam Islam wajib ditutup, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat laki-laki yaitu di antara pusar sampai lutut. Dan adapun aurat perempuan yang wajib ditutupi adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Nah, itu yang wajib ditutupi dalam aurat perempuan. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, surah Al-Ahzab ayat 59, Qul li azwajika, Qul katakanlah wahai Muhammad, li azwajika kepada istri-istrimu, wa banatika dan juga kepada anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin dan juga kepada perempuan-perempuan mukmin. Wajib untuk mengulurkan jilbabnya, menutup auratnya, seperti itu. Kewajiban menutup aurat. Istri Rasul saja diperintah untuk menutup auratnya. Itu wanita yang solehah, istri Rasul. Dan kita kalau punya anak perempuan ataupun nanti memiliki istri, wajib untuk diperintah untuk menutup aurat. Seperti itu. Karena sebagaimana pula aurat itu kalau tidak ditutupi dan terlihat oleh yang bukan mahramnya, maka adalah dosa besar. Nah, mungkin itu saja kajian yang dibahas pada pertemuan kali ini tentang aurat. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan keilmuan kita tentang pentingnya menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mendapatkan mandat yang besar sekali tanggung jawabnya sebagai rois atau presiden santri di pondok oleh Gus Idris. Dan ngomong-ngomong, ada santri baru yang katanya santri baru ini dispesialin. Nah, kenapa spesialnya? Karena dia itu tidak bergabung dengan santri-santri yang lain di asrama putri. Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa? Ada yang tahu? Ya begini Ustadz, bukan dispesialin ya, soalnya kan ya sama lah seluruh santri juga di sini sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Cuman kan kemarinnya santri itu kebetulan sebelumnya dia sempat tersesat jalan hidupnya, terus ikut dari nggak tahu ajaran apa, dia menganut ilmu hitam, tapi berkat kerja keras kita semua di sini termasuk Gus juga, ada bantuan juga dari Mbah Tompel. Alhamdulillah sekarang dia udah dapat hidayah dan mulai bertobat. Jadi saya membuka kesempatan di sini, kami membuka kesempatan di sini untuk membawanya ke sini, bergabung bersama kita untuk ikut mondok di sini untuk mempelajari ilmu agama. Cuman bukan dispesialin di sini karena dia tuh masih belum mau memakai jilbab gitu. Dan ya mudah-mudahan dengan kajian Pak Ustadz seperti sekarang, mudah-mudahan nanti bisa Ustadz jelaskan sama dia, Piona itu namanya, ya mudah-mudahan dia bisa berubah. Iya, seperti itu. insya Allah. Mungkin ada tambahan dari kamu, Pras? Betul Ustaz. Cuma ya kita kayaknya ini Ustadz, saya mau bilang secara pelan-pelan saja karena dia kan juga masih baru juga. Jadi masih apa? Ya, karena dia udah lama dia ke jalan yang salah. Makanya kita berusaha, kata Ustadz benar tadi, kita akhirnya bisa mengajak, kita berhasil mengajak ke sini dan itu tujuannya biar dia menjadi lebih baik lagi. Makanya kita di sini biar Ustadz biar juga bisa membimbing dia juga. Itu. Ya, insya Allah. Ngomong-ngomong, ada yang tahu di mana dia sekarang ditempatkannya? Iya, masih di sini, cuman nggak bersama santri yang lain. Soalnya kan dia masih belum bisa adaptasi sama mereka. Masih butuh proses juga gitu kali Ustaz. Jadi kan tadinya kehidupannya dianya jadi nggak berbaur sama orang-orang banyak. Terus juga dia juga jauh dari keadaan kita yang sekarang. Jadi intinya dia mengikuti
ilmu hitam gitu Iya, Ustaz. Ustaz. Dan juga dia itu bukan seperti perempuan biasa. Iya. Jadi dia itu ternyata mempunyai kelebihan sangat luar biasa. Tapi bukan kelebihan sih menurut saya. Dia itu belajar ke aliran yang salah atau katakan kerasnya itu aliran sesat, ilmu hitam itu. Makanya kita takutnya nanti terjadi apa-apa. Iya. Kalau kita campur, makanya kita sendiriin. Kita pisah dulu. Bukan kita spesial, tidak, cuma kita sendiriin gitu. Itu. Mohon maaf, tapi kalau sudah peraturannya seperti itu, harus tetap diikuti seperti itu. Nah itu gimana Pak Ustadz ngingatin dia? Maksudnya kita mengingatkan dia tapi nggak tersinggung dengan diri dia. Ya takutnya nanti dia tersinggung, terus dia udah dikatakanlah kecewa lah. Pada akhirnya dia kembali lagi, takutnya kita seperti itu. Soalnya kita udah syukur Ah, juga kan dia iya. bertobat. Tapi tetap peraturan tetaplah peraturan. Itu harus tetap ditegakkan. Kalau memang sudah tidak mau atau tidak ingin, maka dia harus menanggung resikonya. Apakah kita mau nanti kita yang berdosa? Tidak mau. Tapi kan ya untungnya gini Ustaz, dia kan ya untungnya mau bertobat, itu kan. Nah, karena dia juga tidak tahu seperti itu masa pakai hijab itu, karena kan dia juga dulunya ke jalan yang sesat. Ini ya juga untungnya toh dia juga mau bertobat. Itu sebuah kayak apa ya, kayak kebahagiaan lah untuk kita bisa mengajak dia awalnya dari jalan kesesat sampai dia sekarang alhamdulillah ingin belajar lebih baik lagi, walaupun dia tidak bisa 100% langsung berubah seperti kita membalikkan tangan. Lagian kan kalau orang berubah itu kan nggak seperti membalikkan telapak tangan ya, seperti kata Mas Pras tadi. Jadi butuh proses juga. Jadi orang kan mau berubah itu butuh proses, nggak langsung dari awalnya dari dari salah langsung berbuat baik. Itu kan kalau instan seperti itu kan nggak mungkin juga. Jadi butuh perlahan-lahan gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Memang harus perlahan-lahan. Tetapi untuk masalah aurat ini wajib kita harus menegakkannya mulai dari sekarang. Kalau dari sekarang kita memberikan keringanan terus, sampai kapan? Sampai kapan ini bakalan terus kayak gini? Tapi nggak bisa dipaksakan juga Pak Ustadz dia. Takutnya ya benar apa kata yang lain, takutnya ntar dia kembali lagi. Terus malah nanti kita tanggung jawabnya gimana tuh Pak Ustadz? Intinya bukan keringanan sih Ustadz. Intinya gini, kita itu menuntut secara perlahan. Makanya gini, kita juga butuh Ustadz untuk selalu membimbing dia, untuk kita saling belajar seperti ini, ngaji, kita ajar. Walaupun toh dia belum bisa 100%. Allah tidak membedakan kita ya, maupun itu fisik, dohir, atau apapun itu. Jadi di sini kita cuman hanya bisa memperingati, nggak boleh selebihnya dari itu. Ya boleh saja. Memang betul. Allah itu tidak melihat dari fisiknya, tidak melihat dari jasadnya, tetapi melihat dari hatinya. Tetapi dari itu wajib kita tutupi dulu dari atas dulu, dari kepala dulu. Tuh, dari kepala dulu harus ditutupi, bukan Nggak hatinya semudah dulu yang itu ditutupi. kita bisa menyuruh dia langsung menjadi syari itu. Memang tidak perlu nanti syar'i dulu, tapi yang wajib itu harus menutup dulu. Perintah dulu untuk menutup dulu. Ada Fiona tuh. Oh, iya ternyata orangnya. Jangan banter-banter. Kok dia seperti itu? kok dia gitu sih? Ustadz kan yang dekat tadi, bentar ya pamitnya. Kita kesana aja kali ya. Kamu kenapa pergi? Barusan kita kumpul itu nggak punya pikiran baik sama kamu. Emang sebenarnya iya sih kita semua di sini ngomongin tentang kamu, tapi bukan berarti ngomongin kejelekan kamu. Ini kita juga untuk kebaikan Mbak Fiona. Ya gitu. Kan tujuannya kita kan Mbak Fiona kesini kan untuk belajar lebih baik lagi. Makanya tadi kita bukannya ngomongin yang jelek, cuma kita ngomongin
untuk gimana Untuk masa depan, kebaikannya kebaikan untuk Mbak Fiona. masa depan. Jadi ya intinya lah, kami semua di sini mohon maaf, bukan berarti ngomongin Fiona dalam hal kejelekan. Jadi kami ingin Fiona untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi barusan juga udah ada Ustadz Rois pesantrennya. Bagaimana ini? Kalau sampai dilihat orang lain gimana? Lingkungan pesantren seperti ini. Gini Ustadz, sebelumnya mohon maaf. Ini kan kita di sini kan ya intinya kan untuk membimbing dia, jangan ya mohon maaf ini ya Ustadz, jangan marah-marah seperti itu karena kita di sini menuntun dia dengan secara pelan-pelan. Itu kan ada dia bisa langsung mengerasi untuk langsung kau harus pakai hijab ini kali ini kan kita tidak bisa karena dia juga dulunya latar belakangnya bukan seperti perempuan-perempuan lainnya. Itu Ustadz. Boleh. Saya memang masih belum sepenuhnya jadi manusia. Masih ada iblis di dalam saya tahu. Tapi saya berusaha untuk menunjukkan ke kalian kalau saya beneran bertobat. Nah gini nih Pak Ustadz, yang tadi aku maksud, takutnya kita negur dia malah membuat dia down gini Pak Ustadz. Soalnya kan masih belum kalau istilahnya masih belum pulih dari pengaruh Iya. yang kemarin itu. Masih labil Pak Iya, Ustadz. masih labil. Apalagi mungkin dia juga masih trauma dengan latar belakang dia itu. Mungkin dia saat ini masih ingin belajar untuk menghilangkan rasa trauma itu ke latar belakangnya. Dia pengen insya Allah nanti dia juga belajar dikit-dikit nanti gitu. Bukannya kita ngebela dia, Iya, Pak bukan Ustadz. ngebela Iya, kita. iya, maaf bukan ngebela. Tapi ya namanya juga Iya. itu nggak bisa dipaksakan. Iya. Pak Ustadz. Itu sih. Saya berusaha buat berproses di sini. Dan saya sudah menunjukkan beberapa bukti kalau saya beneran bertaubat. Saya tidak lagi menyerang Gusnya ataupun para santri di sini. Saya berusaha untuk mengembangkan amanah terutama Mbah Tompel yang telah memberikan amanah untuk menjaga orang-orang di sini. Apa jalan saya salah? Enggak salah. Iya. Kami cuma ingin mengingatkan semua juga sayang sama kamu. Sayang sama kamu. Ingin membuat rasa sayang ini bukan berarti sayang gimana ya? Istilahnya macam kakak sama adik lah gimana seperti Iya, itu. kan kita sesama Iya. kayak ibarat kan kita udah saudara kan, kita sayang lah sama saudara kita gitu. Jadi ingin kamu lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu. Tapi mungkin ini kali ya Pak Ustadz ya, yang tadi kita bahas tentang masalah aurat kan tadi Mbak Fiona nggak sepenuhnya Iya. dengar. Mungkin bisa langsung dikasih tahu Iya. langsung biar dia Iya, Pak Ustadz. tahu Mungkin juga Pak kasih Ustadz. Iya. gitu kan. Iya, syariat Islam itu wajib ditegakkan oleh siapapun dan harus dilaksanakan oleh siapapun, terutama apalagi di sini di pondok. Nah, saya itu mendapat mandat yang besar sekali tanggung jawabnya dari Gus Idris. Bagaimana jika di pondok tidak ditegakkan syariat Islam? Sedangkan pondok itu harus mencerminkan syariat Islam. Salah satunya adalah menutup aurat, apalagi perempuan yang sangat rentan sekali dalam pelecehan. Itu karena pelecehan itu mulainya dari melihat. Ketika sudah melihat nanti, maka tergoda, terbuailah oleh bujukan setan. Itu. Maka jauhkanlah cobaan itu, jauhkanlah dengan menutup aurat itu. Bagaimanapun aurat wajib ditutupi. Itu. Kalau tidak ditutup, Diri Ustadz. Iya. Saya tahu bagaimana diri saya. Dan kalaupun misalnya ada mara bahaya, saya bisa mengatasinya. Ya, bukan seperti itu Fiona. Pak Ustadz juga kan tadi intinya Pak Ustadz itu mengajarkan syariat Islam. Ya mungkin saat ini kamu belum tahu banyak tentang syariat Islam. Tapi tadi Pak Ustadz udah menjelaskan bahwa perempuan itu harus menutup aurat, harus menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu bukan maksud Pak Ustadz tadi menegur kamu, bukan cuman menyalahkan juga. bukan menyalahkan tapi mengingatkan begitu. Karena itu memang udah syariat Islam memang seperti itu. Jadi kita di sini bukannya negur, bukannya marahin Mbak Fiona, itu bukan. Cuma kita menasihati karena kan Mbak Fiona katanya ingin belajar lebih baik lagi. Ya ini prosesnya. Gitu. Baik.
Saya ngerti. Bagaimanapun itu tetap harus menjauhkan dari zina itu. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi zinanya. Nah, mendekati itu nantinya takutnya dapat menimbulkan fitnah. Nah, kalau sudah fitnah itu terjadi, maka besarlah mara bahayanya. Al fitnatu asadu minal qatl. Bagaimana pula fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu sangat besar sekali dosanya, besar sekali. Bagaimana kalau difitnah nanti? Pondok juga yang akan malu. Mungkin kita terima nasihat Ustadz. Cuma saya ini bukan saya membela ya, sekali lagi mohon maaf. Cuma saya khusus ini mungkin secara pelan-pelan aja Ustadz ya. Soalnya dia kan juga masih baru kan. Ini pun dia juga alhamdulillah mempunyai niatan untuk belajar lebih baik lagi atau karena tobat gitu. Itu Ustadz. Iya, memang betul, memang bagus seperti itu. Tetapi apa boleh buat, di pondok itu wajib menjalankan syariat Islam. Kalau tidak dijalankan, bagaimana nasib pondok ini? Gitu. Kalau satu saja sudah tidak mau atau sudah tidak mau, nanti yang lain mengikuti bagaimana? Itu santri Apakah putri yang seorang lain gimana? baru mualaf Nah. segampang itu langsung bisa memakai pakaian seperti itu? Karena gini Ustadz ya, dia kan juga masih baru kan. Dia udah lama dia ke jalan yang salah. Makanya mungkin dia kan lupa gini apa, dia nggak tahu hukum syariat Islam gitu loh. Jadi kita tidak harus langsung lah seperti kita membalikan tangan. Mungkin kan ada prosesnya. Seperti kita naik tangga kan kita per tangga harus naik. Nah, gitu kan. Nggak Kita bisa tidak dari harus bawah langsung naik ke atas, itu nggak bisa. Saya Pak Ustadz. iya paham saya Ustadz. Saya akan terima sama nasihat Ustadz. Itu juga untuk kebaikan Pak Fiona juga. Cuman saya mohon ini kan beda dari lainnya. Saya kan udah bilang tadi latar belakangnya beda seperti perempuan yang lainnya itu. Jadi saya mohon mungkin iya kita tetap akan menaati peraturan itu, tapi saya mohon ini kalau khusus ini bukan spesial ya, khusus ini itu kita agak perlahan-lahan. Itu bertahap. Nggak bisa langsung terus gitu, Iya. nggak bisa. Takutnya nanti kalau ya itulah nanti saya omongin, takutnya singgung Mbak Fiona nanti itu Ustaz. Ya kalau gitu ya masalah gini aja pakai diperbesar. Kalau emang mau diusir ya mending usir aja udah. Enak aja ngomong begitu ya. Nggak ingat waktu perjuangan kita. Emang ya gimana lagi daripada debat kayak gini? Ayo. Gimana? Kalian mau saya pergi? Saya akan pergi. Enggak, Tanpa kita diminta enggak, saya enggak, akan enggak, pergi. Jangan Kamu dia Yan, benar. jangan kayak gitu dong. Ngomongnya tuh seenaknya aja. Bukan seenaknya. Belajar dewasa pikirannya. Adabnya dijagol, kasihanan dia. Nggak ingat ya waktu pengorbanan kita nobatin dia gimana? Ini sampai kena. Guru kita sampai digantung. Pikir lagi Yan. Udah, aku pikir. Emang gunanya buat kita apa? Ya kita sama manusia saling ngingetin lah. Kamu ngomong sekali lagi. Ingat kamu. Kenapa? Kamu ingat kan? Kita Yona kemana? Loh. Udah, Yona. Ini Gus, gara-gara ini Gus. Kok malah jadi berantem sih? ini udah itu masalah itu selesai dulu. Kalian lebih baik bela dia daripada aku. Iyalah. Emang dia siapamu? Aku ini teman kalian. Itu bagian saudara kita juga. Jangan kau halangi orang yang ingin belajar lebih baik lagi. Ingat, dia sudah bertobat Yan. Apakah dia sudah usaha? Yan ingat gak sih Yan, dia itu sering belain kamu loh waktu itu. Udah dukung kamu, ngelindungin kamu. Ya, jadi intinya masalahnya gini, kok nggak kelar-kelar gitu, malah debat panjang. Kalau emang mufakatnya kita mengusir ya kita usir dengan semua persetujuan gitu. Enggak, kalau aku enggak akan mengusir dia. Tunggu dulu. Lebih baik daripada masalah ini terusan panjang,
mending kita musyawarah aja. Nah, Gimana? gitu. Jadi ya nggak bisa ya. Dia tetap kalau bisa jangan sampai diusir. Dia apa ya? Dia di sini itu udah niat untuk belajar lebih baik lagi. Jadi kita nggak boleh menolak orang yang mau belajar lebih baik lagi kan? Alah ngomong musyawarah tapi nggak ada kesepakatan, percuma. Jagalah Yan. Kamu tuh kalau ngomong tuh suka gitu ya. Yan? Jangan emosi. Belajarlah lebih dewasa Jangan lah emosi. Yan. Ini kan di pondok bukannya di apa. Kamu belajar yang dewasa lah pikirannya. Saya sudah dewasa Ustadz. Iya, Ya mau badan gimana kamu dewasa, lagi? tapi pikiran kamu itu belum Ya. dewasa. Ya. Kayak gitu loh ya. Sudah, Pikiran. saya nggak mau hanya gara-gara saya menimbulkan perpecahan di sini. Kalau memang kesepakatannya saya harus pergi, Enggak. Saya ikhlas, saya akan Intinya di sini bukan ini nggak ada intinya kesepakatan, bukan untuk Ini kamu pun, harus ya. pergi enggak, Fiona. Enggak. Intinya kamu jangan omongan tadi ini jangan diambil. Saya itu cuma kasihan sama Mbak Fiona. Udah mau berbuat baik tapi dipersulit. Tambah diomongin kayak di bawah gitu Gini ya. loh. Pikiran saya itu gimana ya? Ya, kita bukannya mempersulit. Cuma Ustadz tadi ada benarnya juga untuk mempertegas Iya. peraturan di sini karena ini memang pondok pesantren. Saya menerima. Cuman saya ada katakanlah request lah gitu. Saya meminta kalau khusus ini pembimbingannya itu agak secara pelan-pelan karena dia latar belakangnya bukan seperti perempuan lainnya di sana. Dia itu dulunya di jalan yang salah. Itu Iya ya. saya tahu itu. Gitu kan? Tahu? Mungkin ada salah satu penyampaian yang kurang enak, mungkin ya kurang enak yang saya dengar gitu mungkin ya. Ya itu yang intinya jangan emosi, tahan. Kita di sini untuk mencari keputusan. Jangan gaduh cuma gara-gara ya gini sepele loh Yan. Itu makanya udah kita di sini cari keputusan yang untuk dia nyaman, kita pun juga nyaman gitu ya. Itu intinya. Iya, ya sudah. Kalau seperti itu, mending kita musyawarahkan saja. Bagaimana kesepakatannya nanti? Kalau diselesaikan dengan cara seperti ini, nggak akan selesai. Malah akan menambah perpecahan. Benar. Iya. Gara-gara orang satu saja kita akan berpecah. Jangan sampai itu kamu Yan jaga emosi Yan ya. Ya aku tahu kamu masih yang kepancing juga. Aku tahu ngerti kamu. Itu Ustadz mungkin kita musyawarah aja bagaimana gitu. Biar kita ketemu titik terangnya lah. Gak kayak gini terus nanti malah ada kita takutnya nanti kita ada permusuhan juga dari salah satu dari kita kan. Itu Ustadz. Saya mau minta maaf buat semuanya, terutama kepada Ustadz. Saya tahu niat Ustadz itu baik untuk membimbing saya, tapi saya cuma mau bilang Ustadz, insya Allah saya akan benar-benar bertobat menuruti syariat Islam sebagaimana mestinya seorang perempuan mengenakan hijab. Amin. Tapi namanya juga orang masih berproses, insya Allah. Dan saya mohon bimbingannya kepada kalian semua. Saya minta maaf gara-gara saya masalahnya jadi makin besar. Iya, yang terpenting matengkan niat kamu di hati kamu ingin berbuat baik, kamu ingin berubah baik. Soalnya innamal a'malu binniyat. Apa-apa juga tergantung dari niat. Kalau niat kamu baik, insya Allah kedepannya akan baik. Itu aja mungkin dari saya. Jadi gini, ya udah, mungkin dari kamu juga minta maaf Mbak Fiona. Mungkin ada kata-kata yang untuk nggak enakan untuk Mbak Fiona. Di sini kita juga niatnya itu berusaha membuat Mbak Fiona menjadi lebih baik lagi. Itu intinya dari kita. Bukan untuk bukan yang menjelekkan Mbak Fiona untuk musuh. Enggak. Kita di sini niatnya ini kita mencari solusi gimana caranya kita membimbing Mbak Fiona. Itu karena kita tahu ya Mbak Fiona kan alhamdulillah gitu kan. Tapi mungkin Mas Pak biar kita semuanya amarahnya reda ya Pak Ustadz ya. Kita ngajak semua sholawatan dulu kan. Iya. Biar tenang juga kan nantinya. Iya, mari sama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah
As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.